Ya pemirsa, polemik kembali lagi, kita lanjutkan persidangan kali ini. Sidang skors dicabut. Baik, kita langsung saja ke Pak Fikar. Saya ingin tahu Pak, dari pandangan ahli hukum pidana, bagaimana Anda melihat konstruksi perkara Basuki Cahayapurnama ini? Oke. Nomor satu saya mohon maaf terlambat. Yang kedua soal kasus Pak Ahok ini. Ya. Kasus ini sudah naik ke pengadilan. Ya, artinya secara persyaratan apakah sebuah kasus itu cukup atau tidak pembuktiannya sebenarnya sudah lewat itu. Ya, artinya sudah masuk. Dari sudut jaksa sebagai penuntut umum mestinya sudah ada persiapan, sudah ada keyakinan gitu, bahwa kasus yang dibawa ke pengadilan harus dia buktikan. Persoalannya adalah jaksa ini kan punya dua kewenangan sebenarnya. Walaupun dia disebut sebagai jaksa penuntut umum, ya, dia punya kewenangan. Kewenangan yang pertama, kewenangan untuk menuntut. Itu ajas legalitas. Ya, itu ada diatur dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang Kejaksaan. Artinya dia bisa menuntut seseorang ke pengadilan. Memang itu fungsinya, tugasnya. Tetapi ada kewenangan yang lain berdasarkan ajas oportunitas. Dia bisa tidak menuntut, menghentikan sebuah perkara. Ya, kita tahu bahwa di dalam KUHP itu diatur ada kalau polisi namanya SP3, kalau jaksa namanya SKP2, surat keputusan penghentian penyidikan atau penuntutan. Tidak sampai ke ruang pengadilan. Betul, ya. Atau itu karena alasan hukum. Tapi ada juga dia membentikan perkara karena alasan kepentingan umum. Oke. Apa? Deponering itu. Nah, deponering itu ada. Kalau Dasar seperti hukumnya. kasus ini sudah masuk ke pengadilan, wewenang jaksa itu akan seperti apa? Oke, kalau sudah masuk artinya dia sudah memilih kewenangannya, kewenangan untuk menuntut. Baik. Artinya dia sudah yakin bahwa dengan bukti yang ada, dia bisa membuktikan bahwa seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana. Itu mestinya ininya, primnya seperti itu. Baik. Nah, dalam dakwaan dulu di awal persidangan, jaksa mendakwa dengan 156 dan 156A. Lalu kemudian membuktikan dengan mengundang saksi ahli dari kedua belah pihak. Ketika tuntutan 156A hilang, apakah ada sesuatu konstruksi yang berbeda atau seperti apa? Gini, saya ingin bicara secara umum. Sebenarnya kan ada 4 model tuntutan. Ya, ada tuntutan tunggal, ada alternatif ini seperti sekarang, ada kumulatif, ada primer subsidiar. Gitu. Nah, sekarang yang dipilih oleh jaksa adalah alternatif, 1 atau 2. Sebenarnya sesuatu yang biasa, memilih 1 atau memilih yang kedua. Tergantung fakta persidangan. Ya, tergantung seorang jaksa mengapresiasi fakta persidangan, kemudian dia menyimpulkan. Ya, tergantung itu. Ya. Tetapi kalau lihat faktanya, ketika perkara dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan, jaksa hanya butuh 1 hari untuk membuat dakwaan kemudian melimpahkan ke pengadilan. Artinya secara logis yuridis dia sudah yakin sebenarnya itu. Apakah Anda melihat itu hanya karena logis yuridis saja atau sebetulnya seperti dugaan tadi ada political mob di belakangnya, tekanan-tekanan publik? Nah, itu yang kalau menurut saya perspektif jaksa mestinya juga sampai ke sana. Gitu. Ketika dia mengajukan, dia ada konsekuensi-konsekuensi yang lain. Sebenarnya itu ininya seharusnya seperti itu gitu. Oke. Prim pemikiran mestinya seperti itu. Ketika dia memilih untuk menuntut, seharusnya ya dia tidak boleh mundur, mestinya seperti itu gitu. Tidak boleh mundur. Kalau ternyata dalam bukti-bukti persidangan yang dia kumpulkan ternyata tidak terbukti, lalu kemudian pada tuntutan berbeda dengan dakwaan, apakah ini justru menunjukkan bahwa kasus ini tidak terbukti? Siapa yang memutuskan tidak terbukti? Jaksa punya saksi, ketika tidak punya memakai, ahli. Iya kan? Lalu ketika tidak memakai 156A, yang dia pada dakwaannya ada 156A, apa yang kemudian kira-kira terjadi di sana? Ya itu pilihannya. Soal pilihan saja. Pilihannya. Oke. Tapi yang saya ingin beri catatan adalah begini. Ketika dia menuntut pada 156 atau 156A, itu konteks tindak pidananya adalah mengganggu ketertiban umum. Ya. Sebenarnya itu yang harus diingat gitu. Apakah dia menerapkan 156A atau 156? Ya. Mestinya harus dikaitkan ke sana juga. Baik. Ada nggak
gangguan terhadap Bang ketertiban Latif. umum. Itu sebenarnya. Oke. Ada yang menarik nih Bang Latif, ingin saya kaji. Pak, dari segi hukum pidana Pak, dikaitkan dengan undang-undang pilkada. Dikatakan apabila seseorang maju ke pilkada, ada hukuman di atas 5 tahun, diancam hukuman harus berhenti. Sedangkan kemarin selama jalannya pilkada tidak pernah dihentikan. Sehingga apakah kemudian menurut pandangan Bapak, dengan dihilangkannya 156A ini untuk menghilangkan kata-kata 5 tahun sehingga kemarin tidak dilakukan skorsing. Oke, ya Undang-Undang Pilkada memang menyatakan seperti itu. Mestinya ketika seseorang sebagai berstatus sebagai tersangka yang ancaman hukumannya 5 tahun, begitu Tidak ya. boleh menjabat. Nah, dia harus diberhentikan sementara. Ya. Begitu bunyi undang-undangnya. Tapi ketika melihat, ini yang kemudian realitas politik juga main juga akhirnya, ya masuk ke dalam itu ya. Kalau dilihat dakwaannya kan, Ya. dakwaan 156A, 156, 4 tahun dan 5 tahun, Ya. gitu ya. Mestinya dua-duanya kan didakwakan. Satu tarikan napas. Iya, Ya. tinggal memilih sebenarnya. Artinya ada soal politik di sana. Iya, kalau menurut saya ada argumennya. Kalau dia mau memakai alasan yang 5 tahun, ada argumennya. Mau Ya. pakai yang 4 tahun pun juga Itu ada soal argumennya. pilihan. Jadi itu Oke. pilihan sebenarnya. Bung Heri, Anda setuju bahwa sebenarnya realitas politik lebih kental daripada kasus hukum itu sendiri di kasus ini? Ya, kami juga melihatnya seperti itu. Ada aspek politiknya lebih kental, di mana ada upaya-upaya untuk melindungi Ahok untuk tidak diproses secara hukum atas tindakan dia menoda agama. Nah ini juga yang kita lihat, makanya kenapa kemudian ada aksi dari masyarakat, aksi 1410, 411, 212 dan sebagainya, itu sebenarnya adalah aksi atau reaksi dari ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, di mana ada tindak pidana penodaan terhadap agama, tapi ada upaya-upaya untuk melindunginya. Itu yang kita rasakan di masyarakat. Kami sih sebenarnya berdasarkan hasil persidangan yang sudah berjalan terhadap pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli, di sana sudah sangat jelas terbukti bahwasanya ada kesimpulan dari ahli agama, ahli bahasa dan ahli hukum yang menyatakan terbuktinya tindak pidana penodaan terhadap agama. Itu yang kita sayangkan, itu tidak dimasukkan di dalam pertimbangan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya. Baik, kita sambut tamu kita yang terakhir nih, Bang Bonar Naipospos dari Setara Institute. Langsung saja. Ya. Bukan Jakarta kalau nggak macet katanya. Nanti ganti gubernur mudah-mudahan nggak macet, insya Allah. Kita lihat nanti. Kang Darus, realitas politik ada, tapi di pihak sana bilang justru tekanan politik itu muncul karena kelambatan daripada sikap pemerintah menangani kasus ini. Ya ini kan begini, kalau kita masuk ke wilayah yang multitafsir, Ya. itu tentu akan rawan konflik. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita, bahwa penafsiran terhadap Al-Maidah itu kan tidak tunggal. Setiap umat Islam itu masing-masing punya pemahaman, penterjemahan bahkan. Penterjemahan yang berbeda dan lain sebagainya. Itu adalah ruang yang muncul akan rawan konflik. Dan kemudian kita harus jujur bahwa kalau kita bisa bertanya pada Pak Kapolri, Pak Kapolri ini masuk ke wilayah penyidikan, tidak bisa dilepaskan daripada tekanan massa. Dan tekanan massa itu tidak bisa kita mengatakan bahwa tekanan massa itu adalah murni adalah sebuah gerakan tok misalkan. Tidak ada kaitan dengan persoalan-persoalan politik. Kalau Ada katanya persoalan tadi, politik. mereka menuntut, Ada persoalan politik. Jadi mereka menuntut awalnya percepatan karena Kapolrinya lambat. sejarah awalnya ya memang kita melihat bahwa ada tekanan-tekanan yang sangat kuat. Dan tekanan-tekanan itu kan disitulah ada kepentingan-kepentingan politik. Oke. Kepentingan-kepentingan orang besar dalam rangka Pilkada Jakarta. Wajar kalau kemudian dari pihak yang lain misalkan mengatakan ini ada peran politik elit pemerintah. Dan kita pun wajar ini ada peran pemain-pemain politik yang ingin melengsarkan BTP dengan cara-cara seperti itu. Tapi bagi saya begini, persoalan hukum biarkan seperti itu dan kita harus percaya dong. Kalau kita tidak percaya pada proses hukum yang ada, kita mau cari hukum apa lagi? Biarkan, kalaupun kita melihat ada sebuah kejanggalan dalam proses hukum yang ada, ini kan kita punya sistem politik 5 tahunan. Kita nanti kalau misalnya tidak percaya sama pemerintah yang ini, kita pilih yang baru. Kalau masih percaya pilih lagi, kan begitu mudah sekali. Tidak usah kemudian kita berkonflik-konflik, kemudian menuduh-nuduh bahwa proses hukum ini begini, itu kan lebih memusingkan rakyat sebetulnya. Baik, Bang Bonar langsung saja.
Anda lebih melihat ini kental politiknya atau sebenarnya ya ini murni masalah hukum saja? Kalau kami sudah menegaskan ya, sejak awal perkara yang dihadapi BTP ini tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik yang dia hadapi gitu ya. Dan kemudian memang ada tekanan-tekanan politik yang didesain dan kemudian dimobilisasi sehingga bagaimanapun juga negara terpaksa harus mengakomodir tuntutan dari kelompok-kelompok tersebut. Tapi memang betul bahwa sekarang ini proses hukum sedang berjalan dan kita harus menghormati itu semua. Ya, walaupun kemudian kita menemukan ada beberapa perkembangan-perkembangan yang menarik, termasuk kejanggalan-kejanggalan juga, misalnya akhirnya tuntutan dari jaksa kan kita bisa melihat bahwa dia meng-switch dari pasal 156A ke pasal 156 gitu ya. Dan itu justru menjadi timbul tanda tanya. Timbul tanda tanya kepada sikap jaksa? Iya, karena kan kalau 156 kan lebih fokus pada soal penistaan terhadap agama ya. 156A yang penistaannya. 156A ya. Tapi sekarang kan di-switch ke 156A, 156 yang jauh lebih luas gitu ya. Yang saya tidak tahu apakah fakta-fakta yang ditemukan di persidangan nanti akan bisa mendukung tuntutan jaksa tersebut gitu. Nah, kita lihatlah nanti bagaimana nanti hakim mengambil sikapnya dan memutuskannya gitu. Tapi ya nanti mungkin teman-teman yang ahli hukum akan bisa lebih memaparkan apakah fakta-fakta yang ditemukan persidangan, keterangan-keterangan saksi itu bisa meyakinkan hakim untuk mengambil keputusan bahwa memang betul dakwaan terhadap Basuki Cahayapurnama itu berdasarkan pasal 156. Kita tunggu saja gitu. Kalau sekarang ada protes bahwa 1 tahun tersebut terlalu ringan? Well, itu kan hukum meskipun harus berdasarkan objektif, berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kan juga adalah subjektivitas dari si penuntut, si jaksa tersebut. Kalau jaksa itu merasa bahwa hukuman itu adalah sudah cukup, memenuhi rasa keadilan, ya itu adalah wewenang jaksa. Ya, kita bisa berdebat apakah itu berat atau ringan, itu perdebatan yang bisa muncul. Kalau tapi itu adalah wewenang dari pihak jaksa. Dan sekali lagi bahwa toh ini belum final. Nanti tergantung pada hakim nanti yang melihat apakah memang tuntutan jaksa ini terlalu ringan atau malah mungkin jaksa hakim itu melihat bahwa wah seharusnya Basuki bebas saja. Ya kita tunggu. Baik. Pak Khoir, bisa ketika kemudian tuntutan menghilangkan 156A, lalu kemudian ketika hakim memutuskan dia mengembalikan ke 156A itu lagi? Begini. Hakim memutus itu bukan berdasarkan tuntutan, berdasarkan dakwaan. Karena ini dakwaannya disusun secara alternatif, hakim tidak terikat untuk memilih, memeriksa itu berdasarkan alternatif pertama atau kedua. Terserah majelis hakim ketika yang dinyatakan, yang diperiksa, dinyatakan itu secara sah, terbukti meyakinkan, terbukti, yaitu pasal 156 huruf A, maka alternatif kedua tidak perlu lagi dibuktikan. Ia divonis berdasarkan pasal 156A huruf A. Saya perlu tegaskan pada masyarakat luas bahwa pada saat setelah di Baris-Krim yang merumuskan bahwa ini harus ada keterkaitan dengan 156A, tapi dengan catatan harus dikonkursus dan disusun secara kumulatif, bukan alternatif. Saya menolak semenjak di BAP, menolak alternatif. Yang saya inginkan adalah kumulatif dengan konkursus realis, jadi ada pemberatan. Tapi ternyata jaksa tidak setuju. Perlu juga diketahui bahwa antara saya dengan jaksa penuntut umum, ini sah kita menyampaikan ke publik, biar publik bisa mendapat informasi dengan Pak Ali Mukartono, bahwa saya akan memperkuat dakwaan pasal 156A huruf A, bahwa dengan maksud Ahok menghina surah Al-Maidah ayat 1. Itu udah jelas, ada saksinya, Ibu Lela. Dengan bahasa sepanjang diartikan lain, maka itu adalah kebohongan. Maksudnya apabila ada orang lain, termasuk Nabi Muhammad sekalipun, menafsirkan Al-Maidah itu untuk kepemimpinan negara, maka itu adalah bohong. Sehingga bahasanya sepanjang diartikan lain, menurut Ahok, maka itu adalah bohong. Saya tanya, kapan akan disampaikan Pak Ali Mukartono? Ini kita akan sampaikan nanti di replik. Ternyata replik tidak, dakwaannya meleset. Ini sudah kebohongan. Saya merasa dihianati.
saya menjelaskan secara teoritis, argumentatif. Kalaupun dipertemukan Pak Ali Mukartono, jaksa saya bersedia. Mau angkat sumpah 7 Al-Quran, taruh di sini. Jangan usah 1. Mau membahalah, silahkan. Oke. Jadi janganlah kita lari ngomong sana sini. Fakta Bung berbicara, saya yang mengalami. Jadi jangan lagi dikaitkan ke yang lain, masalah yang lain. Saya mengalami, silakan saya di cross check sama Pak Ali Mukartono. Saya tertarik Pak sedikit Pak. Ya, tidak adanya replik menurut Energi Anda. panas sakitnya di sini nih Bu. Baik Pak, tenang Pak. Menurut Anda dengan tidak adanya replik, apakah ini memang sengaja jaksa Pak Ali yang punya Mukartono kepentingan? yang menyatakan itu Sebentar, akan Pak, disampaikan di replik. Baik, apakah memang bukan sesuai dengan fakta persidangan hakim yang menyatakan tidak perlu replik, tidak perlu debat, kita tunggu saja putusan pada 9 Mei. Jaksa yang minta, jaksa udah yakin dengan tuntutannya, Pak Ali Mukartono janjinya masa akan dibacakan di replik, itu senjata pamungkas terakhir. Oke, baik. Itu kan jelas. Saya akan Pak coba Fikar? mengisi apa yang dikatakan oleh Pak Abdul Khair. Gini, di kejaksaan itu ada mekanisme yang mungkin juga masyarakat belum mengetahui. Ya, ada yang namanya rentut. Jadi jaksa itu tidak otonom sebenarnya. Jaksa-jaksa di pengadilan itu tidak otonom dia. Dia dipengaruhi oleh independensinya, dipengaruhi oleh siapa? Pas ini. Ketika dia akan menuntut, ya dia harus lapor dulu ke atasannya. Ya, atasannya. Nah, atasannya ini. Nah, karena itu saya selalu bilang, ini ya susah juga melihat perkara ini tidak dipengaruhi oleh unsur politis gitu. Ketika seorang jaksa agungnya juga politikus umpamanya. Seperti itu. Nah, maksud saya itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa jaksa di lapangan itu tidak sepenuhnya otonom. Dia diatur juga oleh kejaksaan. Itu konsekuensi dari undang-undang kejaksaan bahwa jaksa itu satu. Saya kira itu. Baik. Ya. Bang Latif, kita break sejenak. Ya. Pemirsa, polemik akan kembali setelah yang satu ini, sidang diskors.